apresiasi itu menurut gue harus real. Apresiasi itu bukan emoji api-api gitu. Kayak lebih keren di internet kayak kurus sukses gitu. Di sini agak gemukan ya bang gitu. Padahal tuh video udah dari kapan tahu gitu kan. Di sini kayak agak gemukan gitu bang, nggak sukses, nggak sukses. Hello, welcome back to Rewind. Dan selamat datang. Selamat datang. Thank you for having me. Selamat datang, Lace. Selamat datang. Terima kasih Mepo. Kita hari ini akan merewind memory lo. Yes. Oke, startnya dari masa kecil. Oke. Childhood. Gimana sih masa kecil seorang Lace? Awalnya gue lahir di Bandung. Terus waktu kecil gue pindah pertama ke Bekasi dulu. Jadi itu dulu gue waktu kecil sering banget pindah-pindah rumah. Terus yang gue idolain sebelum hip hop adalah Power Rangers. Gue juga. Iya kan? Kalau gue Power Rangers warna biru itu adalah idola gue sampai akhirnya gue terpapar dengan MTV, musik baru kayak ada nih hip hop. Akhirnya itu jadi idola baru gue. Ini mau gue ceritain terus sampai. Boleh. Oke, jadi setelah Power Rangers gue kayak mulai suka musik, hip hop itu. Abis itu gue suka skateboard dulu. Abis itu gue suka Linkin Park. Itu adalah zaman gue SD. Hip hop, skate. Baru Linkin Park. Hip hop, salah. Berarti dari Power Rangers. Abis itu skateboard, Linkin Park, baru ke hip hop. Kira-kira perjalanan detailnya kayak gitu ya. Karena di Linkin Park kan ada Mike Shinoda-nya dulu tuh. Menurut gue nge-rapnya keren banget. Kayak one thing, I don't know why, doesn't even matter how hard you try. Orang seumuran gue pasti semua hafal tuh bagian itu ya kan. Dari situ masa kecil gue bisa bilang gue tercukupi lah. Gue ada di sekolah swasta saat itu. Tapi beranjak remaja karena kan emang orang tua gue wira swasta ya. Jadi hidup tuh lumayan banyak naik turunnya gitu. Kalau boleh tahu usahanya apa ya? Apa? Usahanya apa ya? Aduh, macem-macem. Ya kayak bikin agensi pernah, periklanan juga ya. Lumayan ada naik turunnya kan pasti. Dan waktu udah mulai beranjak gede ya ibaratnya mungkin pergaulan gue mulai berubah juga. Tapi ibaratnya hip hop abis itu pop culture apa tuh udah lumayan melekat di gue dari kecil gitu. Karena kakak kalau juga gak sih? Iya, gue punya kakak gue dulu suka banget kan, namanya juga anak-anak remaja gitu, kerjaannya kan nonton TV ya saat itu. Terus waktu gue lihat kayak ini apa nih keren, kayak ngomong cepet nih ngapain ya. Habis itu gue coba lip sync terus kayak kok cocok. Terus itu gue mulai belajar tuh ini liriknya apa sih. Dan lirik zaman dulu tuh nyari lirik belum di internet kan. Nyari di mana? Dulu langganan majalah. Di majalah ada lagu-lagu hits. Terus kayak ada liriknya Linkin Park, apa sih, ada lagu liriknya Red Hot Chili Peppers, apa sih. Dari situ belajar lirik sampai waktu akhir gue SMP menuju SMA baru tuh ada internet. Itu pun gue kayak kakak gue, kak kalau ke warnet nitip ya printin liriknya ini. Jadi nggak se-aksesibel zaman sekarang gitu loh buat lu nyari lirik atau mau dengerin lagu doang. Dulu ada prosesnya. Ada prosesnya. Ketika lo suka sesuatu. Iya, gue menghabiskan banyak waktu di warnet dulu. Iya, buat dengerin lagu. Tapi ya gue mengganggu satu warnet karena yang main game online jadi nge-lag kan gara-gara gue. Gara-gara denger lagu. Iya, gara-gara gue denger lagu. Terus kayak siapa sih ini yang bikin nge-lag ya? Gue nggak denger aja. Pada saat itu tadi selain kata-katanya dan segala macam, apa yang lo paling suka pada saat lo kecil itu kayak wow, it's interesting, kayak culture hip hop tuh kayak inspire you pada saat itu? Yang interesting apa ya? Karena kalau gue ngelihatnya kayak lu bisa sambil curhat sebenarnya, sambil nge-rap, tapi nggak pakai nulis di diary, kebayang nggak sih? Kayak kalau dulu kan waktu gue kayak sekolah gitu ngelihatnya diary itu it's a girl's thing. Nggak ada kan cowok nulis diary gitu. Lu nggak nulis diary? Enggak, jadi gue nulisnya rhyme, gue nulisnya rap. Jadi ya sebenarnya gue curhat-curhat juga, cuma keren kan. Keren sejak dini ya. Iya, gue mikirnya kayak aduh apa yang cocok buat gue ya, buat ngeluarin ini semua. Karena kan dulu waktu gue kecil, waktu gue SMP, SD, ibaratnya badan gue terhitung kecil lah. Kayak teman-teman gue udah pada gede-gede semua, udah pada mulai
jenggotan, udah pada mulai gagah. Gue tuh masih kayak kecil dan gemuk, dan gue suka hip hop, jadi gue lumayan dibully saat itu. Karena waktu itu anak-anak kan lagi seumuran gue lagi pada dandanannya emo, baju lagi ketat-ketat. Jadi ketika baju gue gede, baju gue triple XL, kayak lu tuh baju apa karung sih, lu ngapain hip hop emang. Gue pernah lagi jalan kaki tiba-tiba ditendang orang terus kayak, "Woi, rapper," digituin. SD? Waktu gue SMP. Oh. Iya, jadi kayak jadi rapper tuh dulu nggak keren. Hip hop tuh dulu menurut gue belum dianggap kayak, ya gue bisa bilang orang-orang zaman sekarang mulai ngefans sama rapper atau mulai dandan kayak rapper dulu tuh ya kayak gitu, nggak gaul. Tapi kenapa lo berani nggak gaul dulu? Menurut gue itu gaul. Visioner gaul kan sekarang. Ya udah. Lo nggak suka emo dulu? Gue sempet gue nggak terlalu ngulik emo karena itu ibaratnya bukan cara paling tepat buat gue ngelupin emosi kali ya. Gue lebih suka kayak dengerin Eminem karena menurut gue ya udah marahnya lebih dapet aja. Karena daripada cry, sad, gue prefer being mad. Pada saat SD SMP gue kadang kesel kayak, kenapa sih badan gue kecil, kenapa sih gue pendek, kenapa sih kok gue hip hop malah dikatain kalau gue suka kayak gini, malah kok dianggapnya norak gitu, nggak atraktif kayak teman-teman gue yang lain yang pada bisa punya pacar, bisa punya cewek gitu. Ya hal-hal kayak gitu kali ya. Lo tulis? Itu gue tulis, saat itu gue tulis. Terus akhirnya ya semakin tambah besar kayak, iya masalah-masalah atau apa ya, concern lo terhadap hal-hal di lingkungan kan juga mulai lain. Akhirnya berkembang terus lah gitu. Oke. Bahkan Lazy sendiri itu dari Lazy P. Awalnya dulu guru gue manggil gue lazy boy. Itu waktu gue masih SD kan, masih sekolah swasta, ada campur-campur bahasa Inggris sedikit. Lazy boy gitu. Terus waktu itu gue mau ikut battle rap. Waktu umur gue kayak 15, terus kayak nama gue apa ya, gue kepikiran dulu dipanggil lazy boy, nama belakang gue pakai P kan, Parkasya, ya udah kira gue Lazy P aja lah. Oke, itu nama panggung pertama. Nama panggung pertama, terus belakangan makin gede gue pikir itu Katro, jadi gue Lazy aja. Balik ke Lazy P. Atau lazy boy. Itu kan sebenarnya apa ya? Bisa dibilang tuh ejekan seorang guru lah. Lu kesel gak sih sebenarnya pada saat itu kayak lo dibilang malas? Tapi dia bener sih. Emang gue malas saat itu. Iya. Dan lo it's okay dengan itu? Gue oke aja sih, kayaknya emang saat itu ya gue berhak digituin gitu, karena gue saat itu gue dari SD, walaupun gue SD akselerasi ya, cuma dari SMP ke SMA gue nggak suka sekolah. Gue ngerasa itu bukan tempat gue gitu. SMA aja gue nggak naik kelas gitu kan. Kuliah juga gue lulusnya telat. Gue selalu ngerasa kayak tempat akademi ini bukan tempat untuk gue bisa bersinar gitu. Jadi kenapa lo harus masukin orang yang punya interest beda semua ke kolam yang sama ini gitu. Selain itu ada nggak alasan lo masuk ke sekolah? Alasannya lebih ke itu aja sih, kayak kenapa gue harus pelajarin hal-hal yang kayak gue jadi musisi sekarang gitu, kayak matematika yang gue pakai mungkin nggak lebih dari kayak bagi-bagian berapa persen royalti atau persenan manggung gitu. Kayak kenapa gue harus belajar algebra atau belajar sin kostan gitu ya kan. Yang sampai sekarang nggak tahu itu kepake kemana. Iya, nggak tahu pakainya gimana, cuma maksudnya kayak ya kedengaran keren aja kali waktu interview kayak gini, sin kostan ya kan. Suka pelajaran bahasa Indonesia? Gue beberapa part gue suka, tapi kayak SPOK yang gitu-gitu gue kurang paham. Cuma kalau kayak pantun gitu gue tertarik sih. Iya. Sama kan sebenarnya apa yang tadi lo omongin, kayak itu kan ada kita pelajari nggak sih? Homonim, abis itu antonim, sinonim, ya, homofon, homograf. Lo bisa jelasin itu nggak? Iya, homonim tuh adalah ketika dua, kalau nggak salah sinonim dulu ya. Sinonim kan dua kata yang beda artinya sama. Kalau antonim tuh lawan kata. Kalau homograf itu tulisannya sama tapi artinya beda. Contoh tahu sama tahu. Iya kan? Iya, abis itu kalau homofon itu suaranya juga sama. Tulisannya belum tentu sama. Kalau
homonim gue lupa apa deh. Dan sebenarnya hip hop tuh banyak juga pakai majas personifikasi. Habis itu majas tuh gaya bahasa kan ya sebenarnya. Metafora itu juga banyak dipakai. Berarti semua pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya lumayan bisa diaplikasikan gitu. Apa gue lamar jadi guru bahasa Indonesia kali? Ikutan ya. Karena sebenarnya pas gue belajar itu pas kecil juga, oh menarik ya. Tapi sebatas di situ, gue nggak tahu gue bisa membawa bahasa-bahasa atau pelajaran ini kemana. Dan ternyata bisa ke rap. Bisa ke rap, atau bahkan bisa buat nulis lagu juga. Ya puisi pasti bisa banget gitu kan. Ya menarik sih. Iya. Kalau sama sebenarnya gue juga tidak terlalu suka institusi itu. Iya kan. Tapi gue ngerasa julukan-julukan seperti itu juga secara tidak langsung kayak dikasih nih ke kita. Tapi gue nggak suka. Julukan kayak apa nih maksudnya? Yang tadi lazy. Lu dapet itu juga? Iya. Lu panggil apa? Nggak spesifik apa, cuman gue juga sama kayak yang tertidur di kelas, tidak mengerjakan PR, ya kan? Tapi kayak julukan itu bikin gue kayak oke, gue emang tidak pintar dan ya sudah biarkan saja gue tidak pintar. Tapi setelah gue di masa kuliah kayak oke, kayaknya nggak juga deh. Lu ngerasain itu nggak? Gue ngerasa waktu kuliah gue mulai lebih dapet akhirnya ruang yang gue mau nih, kayak pelajaran yang lebih gue suka gitu. Gue akhirnya bisa kuliah seni kan, karena emang itu yang gue suka gitu. Gue pengennya gambar gue nggak pengen ngitung gitu. Cuma yang lebih gue dapet adalah sekali gue sama institusi itu tetap ada manfaatnya ternyata. Kayak waktu udah gue keluar ke dunia nyata kayak oh mungkin di situ at least gue buat nyari temen kali ya. Akhirnya banyak teman-teman yang sampai sekarang bisa gue ajak kerja sama lagi, atau kayak bisa jadi mungkin kerja bareng atau apa ya. Mungkin manfaatnya lebih kayak gitu sih. Guru-gurunya gimana? Guru-guru gue udah lama nggak kabaran. Bermanfaat? Menurut gue beberapa iya, beberapa ada yang gue inget gitu mungkin kata-katanya. Dulu ada guru gue yang bilang kayak Hafi, kamu tuh mungkin jago kayaknya bikin musik tapi kebanyakan nongkrong gitu. Terus gue pikirin nih, iya juga kali ya gitu. Dulu gue SMA kayak, ya namanya juga anak sekolah negeri gitu kan, pulang sekolah ada yang berantem, ada yang nongkrong di warung sampai malam. Ya dulu gue mengalami itu juga, dan itu hampir tiap hari gitu gue lakuin, sampai guru gue bilang gitu, kamu ngapain jago tapi kebanyakan nongkrong. Iya sih bener. Gara-gara dia lo ke studio kali ya? Ya gara-gara dia, udah aku balik aja dia bikin lagu. Oke, tapi masih di masa SMP. Pada saat pertama kali lo ikut rap battle. Iya, itu SMP mau ke SMA, SMP akhir gitu kali. Lo menang. Iya, gue menang, dan di situ gue yakin kayak mungkin emang hip hop tuh jalan yang harus gue pilih gitu kali. Tapi kenapa satu kemenangan itu bisa ngebuat kayak oke, gue bakal melakukan ini seumur hidup gue? Karena itu first start gue, dan gue ngelakuin itu jujur lumayan effortless. Kayak gue nggak latihan, nggak apa, gue cuma kayak nge-rap tuh tinggal ngomong ujungnya sama ya di pemahaman gue waktu SMP. Terus kayak ya udah gampang kan, misalkan ini kamera. Di situ ada kamera, gue nggak perlu marah-marah sampai muka lu merah. Terus kayak gitu aja. Dulu gue mikir kayak gitu, sesimpel itu waktu gue SMP. Terus waktu gue cobain dan gue menang kayak maybe this the way gitu. Walaupun abis gue jalanin ternyata nggak semudah itu kan. Karena kayak gue kira ketika lo bermusik lo cuma bikin karya aja, tapi di balik itu ada, lo harus marketingin musik lo, ada bisnisnya juga, lo harus punya tim, dan ketika ini menjadi bisnis dan lo punya tanggung jawab, belum kayak lo kan sebagai manusia butuh penghidupan, cash flow, biaya hidup ini itu. Dan gue ngerasa apresiasi buat hip hop di Indonesia juga belum sebesar itu sejujurnya. Kalau gue bandingin sama misalkan ke Amerika atau ke Korea Selatan gitu. Baru pulang ya? Iya, jadi gue kemarin ke sana, selain jalan-jalan gue juga nonton festival hip hop di sana. Seru banget, kayak itu satu stage, artis-artisnya mulai dari yang lama sampai yang baru, crowdnya penuh semua gitu. Gue ngeliat kayak itu lokal semua loh. Maksud gue
rapper Korea semua, dia nggak undang dari luar negeri lain gitu. Sedangkan gue ngerasa kok festival di sini kalau nggak ngundang artis luar pada ngomel ya orang-orang. Oke. Lalu yang pas lo di masa kuliah, kenapa lo malah ngambil seni rupa? Karena emang itu yang gue mau. Gue selain nulis, bikin lagu, gue juga suka gambar kan. Dan gue menghindari gimana caranya biar gue gak ketemu matematika, gue gak ketemu fisika. Walaupun dari SMA gue juga emang udah IPS gitu. Dan jalan satu-satunya menurut gue adalah masuk FSRD. Dan sayang kan di situ gue kesasar lagi, gue masuknya jurusan keramik. Oke. Kenapa? Tadinya gue mau jadi desainer interior, cuma nilai gue nggak bagus, jadi yaudah gue jadi masuk ke jurusan keramik gitu. Sesimpel itu berarti. Sesimpel itu. Dan dan gue pengen beresin kuliah itu ya ibaratnya biar kayak orang tua gue, bokap nyokap gue kayak oh ya udah dia bisa lulus akhirnya dan bertanggung jawab ya. Abis itu gue ngelakuin yang gue mau lakuin lagi. Tapi bokap nyokap lu bangga gak sih anak gue masuk ITB? Nggak tahu deh, tapi kayak seneng-seneng aja sih. Karena kan padahal pas SMA lo sempat tidak. Iya, SMA gue nggak naik kelas, sekolah gue juga bukan unggulan gitu. Ya mereka seneng-seneng aja. Iya. Karena kayak kalau gue bisa kayak wah masuk ITB. Gue nggak ada selebrasi kayak gitu sih kayaknya. Iya. Lo keluarga lo nggak terlalu dekat dengan keluarga? Deket sih, kayaknya cukup deket, cuman emang kayaknya kita nggak se-ekspresif itu aja deh. Kayak misalkan kalau marah juga kayak nggak langsung marah, kayak seneng juga kayak nggak langsung seneng, kalau sayang juga nggak langsung kayak nggak kayak gitu banget gitu. Ya, sama sih, cuman kayak di momen-momen kayak happy tuh kayaknya akan wow. Tapi ternyata tidak ya. Iya, seingat gue sih cuma kayak wah selamat ya masuk, oke, next thing I know dianterin ke Bandung, di drop di kosan. Gimana kuliah di Bandung? Gue seneng sih, gue juga ketemu istri gue waktu kuliah di Bandung. Ada lagunya ya? Ada. Habis itu yang paling gue seneng juga sebenarnya adem. Gue meraih kebebasan karena gue ngekos di situ. Tapi gue kuliah tuh 6 tahun udah kayak SD. Kayaknya orang-orang kuliah sekarang cuma 4 tahun, 3 tahun gitu kan. Gue 6 tahun. Di situ gue juga ketemu banyak teman-teman gue yang suka hip hop juga. Akhirnya kita bikin kolektif dan lain-lain. Dan ya udah balik dari Bandung ke Jakarta, gue lumayan jet lag lagi tuh. Padahal Bandung Jakarta deket kan. Cuma gue ngerasa kayak Bandung tuh pace-nya lebih slow, lebih santai. Lu dengerin lagu hujan gerimis, adem. Nyampe ke Jakarta udah suara metro mini, suara pem lagi berisik gitu. Udah sampai Jakarta, gue lulus. Oke, ini harus gue usahain. Gue bilang gue mau jadi rapper ya, gue sikat, gue jalanin segala naik turunnya gitu sampai hari ini. Tapi masih balik di masa kuliah lo menjadi ghostwriter? Iya, waktu kuliah gue jadi ghostwriter, gue nge-MC di klub, gue bikinin beat buat orang. Kadang gue kalau ada rap battle yang ada hadiahnya masih gue ikutin. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan gue pemasukan di saat itu gue ikutin, karena gue harus bertahan hidup kan. Karena ibaratnya kayak tahun gue kuliah kedua, ketiga tuh udah nggak ada supply dari orang tua, entah itu allowance, duit jajan apa segala, enggak, itu di-cut seada-adanya. Karena tadi gue bilang kehidupan keluarga gue kan emang banyak naik turunnya, itu di-cut seada-adanya. Jadi ya udah gue harus cari cara gimana gue bisa hidup dari apa yang gue suka, yaitu hip hop. Dan gue juga dulu abis ngekos, gue kira 3 tahun terakhir gue tinggal numpang di rumah temen gue, jadi gue nggak keluar biaya apapun. Baik sekali ya temen lo itu. Baik temen gue, dan dia kesepian kayaknya. Oke, tapi masih di ghostwriter. How's that experience? Karena kan ibarat lo nulis sesuatu untuk orang lain, tanpa memasukkan nama lo terhadap. Iya, sebenarnya itu praktek yang lumayan umum di hip hop ya, di luar negeri juga. Cuman gue nggak tahu nih, di hip hop tuh lumayan rada aneh. Kalau lagu pop atau lagu rock, kita punya songwriter lain di lagu itu, nggak apa-apa kita tulis. Tapi karena hip hop harusnya ekspresi jiwa lo, ekspresi hati lo dan pikiran lo, kayaknya gengsi gitu buat nulis nama orang lain di situ. Padahal banyak rapper luar yang songwriternya tuh lebih dari satu gitu. Ya udah,
Kalau gue sih gue relain aja, gue nganggepnya latihan kayak yaudah lagi nggak ada lagu yang mau gue tulisin lagu orang aja sebagai latihan buat najemin skill gue dan gue dibayar. Ya gue ngelihat itu kayak gitu. Cuma emang sayangnya kayak ibaratnya nggak ada royalti yang berkepanjangan, dibayar putus gitu-gitu. Tapi gue juga mikir kalau sistem royalti juga ini bisa jadi ngurusnya ribet. Ya udah deh, gue minta bayar putus aja beres gitu. Nah kan itu ibarat sesuai brief ya. Yep. Lo enjoy? Gue enjoy aja. Malah jadi lebih gampang gitu. Gue nggak usah ngayal terlalu jauh kan. Karena udah ada guidelines-nya. Lo bisa ngasih nama gak siapa? Nah, quote-nya ghostwriter tuh gue nggak boleh ngasih nama. Tapi ada tertulis gak sih? Gue penasaran aja. Tertulis apa? Kayak lo nggak boleh ngasih tahu bahwa itu adalah karya lo kayak secara tertulis. Beberapa ada, cuma beberapa ada yang udah itu udah quote aja udah tau lah. Gue nggak bakal announce. Untungnya buat gue apa juga. Katro nggak lagu? Hah? Katro nggak lagu? Beberapa ada yang kurang kayak. Ada yang di YouTube gak? Gue beneran penasaran. Ada. Yang ada di YouTube ada yang dari artis label gede ada, influencer yang mungkin udah terkenal namanya di mana-mana juga ada. Di saat itu kan kayak semua orang lagi pengen nge-rap kan. Ya udah. Oke. Nanti off the record boleh ya gue. Oke. Oke. Tapi gue mau bahas sedikit tentang romansa. Karena itu ada di lagu lo. Yep. Judulnya yang ada pertanda baik. Yang lo ke Jakarta terus lo hubungin dia. Oh iya, itu pertanda baik. Iya, itu cerita tentang gue dan istri gue sebenarnya. Jujur sebenarnya di kehidupan gue romansa tuh kayak elemen yang diantara yang lain mungkin itu 20% aja gitu kali ya. Kecuali setelah gue menemukan orang yang gue rasa emang worth buat itu gitu. Dan gue emang suka sama perempuan ini, sama istri gue ini. Dulu gebetan gue ini ya mungkin untuk waktu yang cukup lama gitu, kayak 7 tahun gue liat kayak emang cakep nih cewek. She got style, she got attitude, I like it. That's it. Lo nggak apa? Nggak approach. Nah, gue approach tuh dikit karena gue percaya kalau emang gue dan dia tuh jodoh dan harus ketemu, somehow tanpa gue usaha pun itu pasti harus ketemu gitu. Itu pasti akan ketemu. Kenapa menyanyikan 7 tahun lo, 6 tahun lo gak? Enggak, kan gue just living my life. Kayak gue nulis lagu, gue nge-rap, gue bikin lagu, enggak. Jadi maksud gue kayak gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kok orang Indonesia ngerasa pacaran punya pacar atau ngejar gebetan sepenting itu ya gitu. Oke. Gue sangat percaya kalau emang dia harusnya sama gue, ibaratnya dengan sedikit sentilan dan trigger harusnya ntar kita ketemu gitu. Did they love feel lonely gak? Enggak. Kenapa feel lonely sih? Enggak, gue nggak ngerasa lonely. Maksud kan ada teman-teman juga. Iya, cuma kan kayak itu part of lo butuh apa? That kind of affection. Like kayak apa? Kind of affection dipanggil sayang atau apa gitu? Enggak sih gue. Kayak main interest gue bukan itu soal. Dan gue nikah juga bukan karena gue pengen nikah. Gue nikah tuh karena gue emang pengen hidup bersama si cewek ini. Jadi apa ya? Iya, menurut gue nikah cuma karena lu lonely atau pacaran karena lu lonely, jangan. Mending lu cari ketertarikan lain gitu. Oke. Tapi di 6 tahun itu beneran berarti lo tidak dekat dengan siapa-siapa? Iya, I had few. Iya, casual date. Casual date, terus kayak I had an ex dulu gitu ya. Cuma kan udah LDR juga gitu. Yang gue fokusin di kepala gue saat itu cuma kayak gue pengen bisa berkarir di hip hop, gue pengen bikin lagu, I want to make good money out of this. Ya gue harus fokus dan gue di kuliah juga kan. Ya di kepala gue itu aja sih. Okay. But you know she's the one. I think I knew. Iya. Oke. Menarik ya. Oke. Lalu lo balik ke Jakarta. Iya. Tadi lo bilang soal jet lag-nya itu atau culture shock. Lumayan culture shock ya, padahal cuma beda dikit. Iya kan? Iya.
Kenapa itu affect you? Apa ya? Gue ngerasa mungkin gue kan di kuliah gue FSRD gitu ya. Kayaknya sih teman-teman gue mungkin emangnya bentuknya humble. Kebayang gak sih lu teman-teman yang gak mandi 3 hari, abis itu baju kayak belum dicuci 2 minggu. Teman-teman gue kayak gitu kan. Terus gue masuk ke Jakarta, gue manggung di beberapa klub, beberapa bar yang kayak semua orang dress up super fancy, cewek-cewek make upnya kayak Kylie, kayak Kardashian semua gitu. Kayak oh gini banget gitu ya. Terus kayak kalau sepatu lu KW dulu kayak diejek banget. Ya hal-hal yang kayak gitu bikin gue ngerasa kayak oh iya gue lupa di Jakarta tuh ada ini loh, ada hal ini gitu. Mungkin di Bandung juga ada, tapi saat itu di lingkungan gue mungkin enggak gitu. Kalau bedanya culture hip hop di Bandung Jakarta pada saat itu? Pada saat itu kalau gue lihat oke, di Bandung tuh gue taunya culture hip hopnya kalau di situ ada salah satu pelakunya yang gede namanya Ucok Homicide. Dia emang terkenal banget di underground. Dia giat di ya pergerakannya para buruh atau apa yang value-nya yang emang kayak gitu. Sedangkan gue lihat waktu itu anak-anak Jakarta mulai lagi pengen apa ya, quote unquote go international kali ya. Mulai kayak pengen nge-rap bahasa Inggris. Waktu itu Rich Brian juga baru menembus 88 Rising gitu, kayak semua lagi pada pengen ke arah situ. Gue lihat ya tapi sebenarnya nggak terlalu beda sih karena banyak apa ya, setiap rapper tuh kayak bukan dari daerahnya gitu loh. Kadang dari kita personal punya macam-macam goal yang beda-beda. Pengennya ngapain, bikin apa, suasananya gimana gitu. Dari 2 diferensiasi itu lo lebih ke yang mana? Gue selalu ngerasa gue beruntung karena gue lumayan bisa ada di tengah sih. Maksudnya gue nge-rap bahasa Inggris bisa aja, tapi gue rasa gue nge-rap bahasa Indonesia juga bagus. Apakah gue kayak yang swag banget? Enggak juga. Tapi apakah super perjuangan banget? Enggak juga. Ya gue lumayan ada di tengah. Mungkin beberapa orang jadi bingung konteks gue apa sih sebenarnya. Cuma yang namanya manusia kan kadang lo nggak ke sudut A atau sudut B. Kadang lo di tengah aja gitu. Dan lo di tengah? Iya, gue rasa gue tepat di tengah gitu. Oke. Oh, tapi mau nanya. Apa? Kalau kayak di Jakarta tuh ibarat Ucok Homicide atau Mork Panggar tuh siapa ya? Wah, lu tahu Mork Panggar? Iya keren. Ucok Homicide. Iya. Tahu di Twitter. Kalau di Jakarta siapa ya? Wah, gue susah sih nyari komparasinya gitu ya. Kalau gue bilang Tuan 13 juga mungkin Tuan 13 lumayan di tengah juga gitu. Tapi yang value-nya mungkin mulai mengarah ke situ ya kali Tuan 13 kali ya paling mendekati mungkin. Gitu. Tapi gue suka sih, bukan suka, maksudnya cara lo memandang sesuatu tuh kadang memang di tengah. Iya. Cuma jadinya nggak pick sides. Penting nggak buat lo pick side? In several things gitu. Cuma nggak harus juga kan. Kalau menurut lo penting? Penting. Buat gue kayaknya penting nggak penting. Ada satu sisi lo harus memihak, ada satu sisi harusnya kayak ya udah lo di jalur lo aja. Atau kadang bahkan ketika lo nggak milih apa-apa juga itu pilihan. Juga itu pilihan. Atau orang kadang-kadang udah bisa punya persepsi sendiri. Oh, lo kayaknya lebih condong ke arah A ya atau ke arah B gitu. Kayak lo hidup dengan jalan apa yang lo percaya aja nggak sih? Iya. Oke. Tapi tadi balik sedikit tentang pick side. Menurut gue tadi penting. Tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti. Iya. Gitu. Menurut gue. Iya, kita nggak bisa maksa orang lain buat ngikutin sisi yang kita pilih. Kita juga nggak bisa maksain persepsi orang lain ke kita. Ya kita cuma bisa kontrol apa yang kita lakuin dan mau lakuin dan katakan mungkin. Ya. Ngomongin karya lo pertama. Iya. Tapi kan sebenarnya lo keluarin banyak single ya. Iya. Sebelum album. Iya. Album pertama gue yang full bahasa Indonesia itu waktu gue pindah dari Bandung ke Jakarta. Itu adalah buah jet lag gue. Gue bayangin gue dari Bandung aja bingung, apalagi kalau perantau yang jauh banget kali ya. Nah makanya itu gue jadiin sebuah album yang ceritanya kayak gitu. Lo adaptasi
hidup di tanda kutip ibu kota. Oh, tapi sebenarnya tuh ibarat orang ketiga di sudut pandang ya waktu bicara. Ada yang orang ketiga, ada yang kayak dari guanya sendiri ngalamin kayak gimana, ada ya dari macam-macam angle sih gitu. Banyak juga yang cerita-cerita orang yang nggak ada hubungannya sama gue sama sekali, tapi gue ngerasa oh ini ceritanya kena banget, gue masukin juga gitu. Kenapa album bahasa Indonesia? Nah jadi waktu di Bandung gue sempet bikin album bahasa Inggris. Gue ngelihat tujuan gue bikin album bahasa Inggris ini cuma adalah kayak biar anak-anak yang emang sukanya kayak hype beast atau keren-kerenan tuh bisa tahu di Indonesia banyak kok rapper bagus, atau kayak ada rapper yang bisa nge-rap bahasa Inggris dengan oke gitu ya. Gue keluarin itu. Cuma gue pikir gue inget lagu legend di Indonesia yang bisa nyentuh ke akar, ke dalam masyarakat tuh pasti lagu bahasa Indonesia kan. Kayak lu nyanyiin lagunya Dewa atau Peter Pan yang semua orang tahu, itu bahasa Indonesia kan. Ya dengan rumus itu gue pengen kalau hip hop bisa nyentuh ke akar masyarakat berarti harus bahasa Indonesia. Gue takutnya kalau bahasa Inggris doang cuma surface level, kayak ini hip hop, ini beatnya asik, cuma lagu tentang apa nggak tahu gitu. Itu yang gue khawatirin saat itu gitu. Jadi akhirnya ya udah gue bikin full bahasa Indonesia biar bisa nyentuh hati, nggak cuma kuping doang. Kalau dalam segi penulisan lebih sulit mana? Bahasa Indonesia ada challenge-nya, bahasa Inggris juga ada challenge-nya karena bukan bahasa pertama gue kan gitu. Kalau bahasa Indonesia, lo salah pilih kata-kata dikit lagu lo rawan katro. Kayak lo salah pilih satu kata aja tuh bisa nggak enak gitu. Sedangkan kalau bahasa Inggris selama lo pronounce-nya asik-asik aja, mungkin lirik apapun bisa terdengar keren, mungkin gitu. Contoh I just pick up my phone and went to the toilet, gitu aja kayak asik-asik aja kan. Cuma kalau bahasa Indonesia gua angkat telepon terus ke WC gitu. Kalau konteksnya nggak enak langsung nggak enak gitu. Berarti bisa dibilang lebih sulit menggunakan bahasa Indonesia karena perspektif orang tentang bahasa itu sudah tidak terlalu keren. Iya, ada perspektif itu dan ini loh kayak apa ya, kita kan cenderung ngerasa bahasa Inggris tuh pasti lebih keren, bahasa Indonesia tuh kurang keren. Gue ngerasa bahkan kayak inferioritas kita tuh sampai di tahap burger tuh lebih keren dari tahu tempe gitu. Ya itu terjadi enak banget dan itu terjadi juga di bahasa menurut gue. Jadi ya ibaratnya orang yang gue sering kok dapet feedback gitu, kayak beberapa orang kayak bilang ini keren banget nih nge-rap bahasa Indonesia, tapi beberapa orang juga bilang ini maksa banget sih nge-rap pakai bahasa Indonesia. Atau di Twitter gitu masih ada feedback yang gue belum bisa deh enak dengerin orang nge-rap bahasa Indonesia, kenapa sih, aneh gitu. Atau waktu gue nge-rap ada komen kayak harusnya bahasa Inggris gitu karena emang nggak tahu deh, apakah lu sering nggak denger lagu hip hop bahasa Indonesia kalau gue tanya? Enggak kan? Ya mungkin karena nggak nyaman kan. Atau lu misalkan di klub gitu, belum semua orang lu bisa kayak nyaman denger joget pakai denger lagu hip hop bahasa Indonesia. Sampai gue denger ada dulu ya beberapa klub tuh ngeband lagu rap bahasa Indonesia buat dimainin. Sampai level itu ya, gimana kita mau berkembang coba. Iya kan? Sedangkan kalau gue misalkan kemarin tuh di Seoul, mau gue di toko baju, di restoran ataupun di bar, ya mereka setel lagu hip hop bahasa Korea gitu. Atau di Amerika ya pasti. Even di Malaysia lagu hip hop bahasa Melayu mereka setel di klub gitu, di radio. Terus kita what is your opinion about that? Kenapa jadi maksudnya your opinion about jadi katro? Tapi lo pernah nggak di posisi lo menganggap bahwa bahasa Indonesia katro? Sempet gue di beberapa kali kayak awal-awal gue suka hip hop gitu ya kan, terpaparnya dari Amerika dulu. Gue denger lagu hip hop di radio nggak sengaja gitu bahasa Indonesia, gue masih kayak kok gini banget sih, nggak enak kan nih di kuping gitu. Sampai akhirnya gue ketemu rapper-rapper yang menurut gue cocok di kuping buat nge-rap bahasa Indonesia, kayak saat itu Psycho G, Bondan, V2 Black,
Salah satunya waktu itu Panji Pragiwaksono juga tuh yang menurut gue kayak bahasa Indonesianya enak gitu. Akhirnya gue ngulik cara menulis bahasa Indonesia buat nyaman di lagu rap gitu. Tapi sampai saat ini masih ada aja yang orang yang nggak nyaman gitu. Padahal itu salah satu cara lo untuk membiasakan kuping lo dan kuping kayak masyarakat untuk bisa menerima bahasa itu menjadi di dalam musik rap. Iya. Hip hop. Iya. Jadi kalau orang nanya hip hop di Indonesia gimana sih? Hip hop di Indonesia rame, orang familiar sih, tapi hip hop yang dari luar, hip hop yang dari sini nggak tahu kita. Tapi hip hop yang dari sini tuh seperti apa? Iya, hip hop yang dari sini tuh ya yang mulai berbahasa Indonesia atau bahkan ada yang campuran Inggris Indonesia, ada juga yang pakai bahasa daerahnya sendiri, bahasa Jawa, bahasa Medan apa segala. Dan ya udah yang suka tuh yang orang yang beneran suka aja yang mau ngulik gitu. Ya beberapa lagu udah mulai ada sih yang viral di TikTok gitu ya, hip hop bahasa Jawa gitu. Cuma apakah orang mau dengerin itu daily sebagai sebuah pleasure gitu atau mungkin guilty pleasure gitu, gue nggak tahu seberapa ininya gitu. Tapi tadi menarik ya, lo ngomong pleasure dan guilty pleasure ya, karena secara tidak langsung kita mengkonsumsi keduanya. Iya. Atau menurut gue sebagai guilty pleasure pun udah bagus. Ya kan? Seenggaknya lo masih bisa nikmatin itu with guilt at least. Prosesnya panjang nggak menurut lo? Apa buat membiasakan? Prosesnya bisa jadi akan panjang. Cuma gue lihat kayak generasi ke bawah nih kayak Gen Z gitu-gitu udah mulai sangat familiar sama hip hop. Hopefully hip hop Indonesia ini juga mereka bisa familiar gitu. Gue udah mulai lihat banyak konten di TikTok yang kayak diajak nonton konser Melo, gue kan sukanya hip hop gitu. Udah mulai banyak konten-konten gitu. Udah mulai banyak konten-konten media yang ngebahas kayak rapper-rapper Indonesia gitu-gitu ya. Semoga sih itu bergulir terus gitu. Dan kayaknya kita mau nggak mau masih butuh dorongan media mainstream deh. Mau nggak mau ya. Let's say lo musik rock atau let's say lo musisi pop indie. Indie bukan genre sih sebenarnya. Ya let's say lo musisi dengan genre kayak Mocha atau White Shoes gitu. Ya Mocha kan dulu sering di TV juga gitu. Jadi kayak ibaratnya artis yang di bawahnya pun mungkin orang udah jadi familiar sama soundnya. Ya sekarang artis hip hop yang sering di TV atau media mainstream siapa lagi nggak ada juga kan gitu. Sedangkan kalau di Amerika ya mereka di-expose banget kan di entah main di acaranya Jimmy Kimmel atau di late night shows gitu, mereka ada ngisi gitu. Berarti lo oke dengan ketika lo diundang misal contoh ke acara-acara TV seperti itu? Dengan konteks yang bagus gue oke sih, kayak misalnya perform di acara musik pagi zaman dulu tuh dahsyat gitu ya, gue sih mau aja. Atau kayak collab sama Nasar KDI gitu, gue sih mau aja karena menurut gue kita perlu orang di situ. Kalau emang mau jadi gede, ya musisi rock yang masih indie kenapa bisa gede? Musisi rock yang mainstream karena udah ada Dewa, udah ada Ahmad Dhani, udah ada yang lain gitu. Okay. Kita tunggu ya. Ya gue sih mau aja. Oke, kita ngomongin karya, ngomongin your art. Iya. Di banyak lagu lo sering mempotret fenomena sosial. Kenapa lo memilih itu? Karena itu yang ada di kepala gue. Bukan gue milih sih, kayak itu yang ada di kepala gue, itu yang gue keluarin gitu. Kayak gue lagi jalan di mobil atau di Gojek atau di bus atau di kereta, kayak gue ngebayangin aja kayak kehidupan orang-orang tuh sebenarnya kayak apa sih, atau kayak kenapa sih state negara kita ada di sini masyarakatnya, atau kenapa kita ada di sini hari ini gitu. Gitu kadang kayak misalkan gue lagi jalan nih OTW kayak ke sebuah shopping mall atau apa, bener-bener tuh di belakangnya mall semewah itu kok bener-bener langsung bisa ada slums gitu. Ini ketidakseimbangan macam apa gitu ya. Gue sebenarnya bikin lagu kayak gitu karena gue sangat berharap itu bisa terpecahkan gitu, tapi kan nggak gampang gitu ya. Ya ibarat kalau misalnya stand up comedian ngomongin sesuatu itu di dalam lewat
tulisannya dia. Lewat kejenakaannya, lawakan. Yes. Kalau ini dengan musik lo. Iya. Okay. Apa yang lo rasakan akhir-akhir ini? Yang gue rasain akhir-akhir ini, gue ngerasa kayaknya perkembangan kita ketinggalan dibanding negara-negara tetangga. Gue ngerasa juga kayaknya apa ya, we need to save ourselves gitu. Gue takut ini semua crumbling, jatuh gitu. Dan gue ngerasa uang sangat amat penting. Gue juga tidak percaya banyak anak banyak rezeki. Gue juga sangat percaya kalau semua tuh harus direncanain. Uang penting, misalkan kayak nikah aja tuh nggak bisa based on love doang. Dan itu sih yang belakangan lagi gue pikirin tuh hal-hal yang gue percaya. Dan kayak orang juga nggak peduli apa-apa selain dirinya sendiri deh kayaknya belakangan kayak gitu. Semua bisa dapet 15 minutes of fame-nya mereka dari handphone gitu. Kayak gue rasa kayak orang udah nggak peduli apa yang di put out. Kayak misalkan dulu ada lagu baru di TV atau karya baru di TV, oh semua orang ngelihat gitu. Kayak sekarang nggak sih, gue ngerasa kayak yaudah ciptain dunia lu sendiri aja gitu. Makanya ada Puncak Janggal. Puncak Janggal tuh jauh sebelum itu sih. Puncak Janggal tuh kayak gue punya mimpi di hip hop gitu, di hip hop di Indonesia gitu. Gue pengen jadi rapper. Akhirnya gue kesampean jadi rapper. Ternyata waktu gue jadi rapper tantangannya banyak juga, naik turunnya banyak juga, dan puncaknya nggak seindah yang gue kira gitu. Masih kurang indah. Masih kurang indah sih buat gue. Gimana itu bisa jadi? Apa indah menurut lo? Definisi indah ya? Iya, indah atau ideal lah menurut lo saat lo berkarya, atau pada saat itu kan lo memikirkan sesuatu, this is your dream gitu. Iya. Seindah kayak karya lo bener-bener diapresiasi dengan baik, kayak tiap lo manggung penuh dengan orang-orang yang emang suka lagu lu dan mereka datang nonton. Kayak kebanyakan, gue nggak tahu siapa aja tuh, banyak pasti musisi sekarang yang ngerasain kayak tiap dia ngerilis lagu orang-orang pada nge-likes, pada komen, pada ngasih support, pada nge-repost. Tapi begitu lo manggung yang datang cuma 10 atau 20 orang gitu, kayak terus followers lo ada 25.000 nih, kemana 24.800 yang lainnya misalnya gitu. Kayak itu sering terjadi di zaman sekarang gitu ya. Tapi ya itu menurut gue kekurangan dan kelebihannya internet. Lo bisa mempublish diri lo sendiri juga, tapi ya kekurangannya juga ya mungkin apa yang lo dapetin di digital tuh ya nggak sama dunia nyata kayak gitu. Jadi berarti tadi kita balik, kalau mimpi lo adalah ketika appreciation itu kayak real. Iya. Apresiasi itu menurut gue harus real. Apresiasi itu bukan emoji api-api gitu. Apresiasi juga bukan likes gitu. Emang likes juga ngasih gue duit kagak juga kan gitu. Emang live TikTok gitu. Bisa dicoba. Bisa dicoba, cuma gue nggak tahu ngapain mandi lumpur. Oke, ya. Tapi part ini menurut gue salah satu hal yang menarik, yang lo didatengin orang di bengkel. Tempat cuci mobil. Iya. Gimana ceritanya? Oh iya, jadi kan gue semua tahu ya cerita ini. Jadi gue lagi di tempat cuci mobil, terus kayaknya salah satu yang kerja di sana yang nyuci itu suka hip hop Indonesia gitu kan. Kayak dia bilang, oh bang, lo yang ada di lagu ini ya, dulu tuh lagu yang bareng-bareng sama Zero One. Iya bang Leji, iya gue bilang. Terus kayak, oh beda ya bang, di kayak lebih keren di internet kayak kurus sukses gitu. Di sini agak gemukan ya bang gitu. Padahal tuh video udah dari kapan tahu gitu kan. Di sini kayak agak gemukan gitu bang, nggak sukses. terus gue bilang, oh iya namanya juga bikin video gitu. Terus gue mikir kayak, oh jangan emang apa yang kita put out di sosmed tuh ya itu tadi, kita nggak bisa ngontrol persepsi orang ke kita kan. Mungkin kita cuma ngelakuin hal yang kita rasa biasa aja, tapi kalau menurut orang entah kita kayak lebih sukses atau lebih katro atau
norak ya itu kita nggak bisa kendaliin. Iya udah, ya telan aja. Tapi setelah itu apa yang lo lakukan? Maksudnya ketika dia ngomong itu, maksudnya apa interaksinya? Yang gue dampaknya ke gue gitu. Itu juga, tapi pas lo interaksi apa respon lo? Respon gue sih asik-asik aja gitu. Gue seneng nih orang jujur banget nih, nggak ada filternya gitu. Kayak gue jadi mikir kayak mungkin gue harus kurangin masuk dulu kan masih muda gitu, masih lagi kayak hip hop, gue suka kayak getol-getolnya, gue masih di video klip suka pakai kalung segede-gede gaban gitu. Kayak ya menurut gue tuh estetika aja, tapi ternyata menurut orang jangan-jangan itu lambang sukses gitu ya kan. Ya udah, gue ngerasa kayaknya gue harus lebih real lagi gitu. Itu dampaknya berarti. Iya, itu dampaknya, lebih real lagi, nggak usah dipakai mungkin aksesoris yang too much atau apa gitu. Ya walaupun sebagai rapper kan kita pengennya kayak nonjol atau apa gitu ya, mungkin ada cara lain yang lebih mantep. Seperti apa ya? Seperti mungkin potongan rambut lo bisa dianeh-anehin. Atau muncul di podcastnya Maple aja. Oke. Tadi masih di situ, masih di perbincangan lo bersama tukang cuci mobil berarti. Iya, dia yang cuci mobil di situ. Dia ngomong soal sukses. Iya. Tapi lo ngerasa sukses nggak? Nah, sebenarnya kalau gue ngerasa, gue ngebayangin nih kalau gue yang masih SD atau SMP ngelihat gue sekarang, pasti dia bilang gue sukses deh. Secara apa yang mau gue lakuin gitu ya, gue hidup dengan melakukan hal-hal yang hanya hal-hal yang gue suka. Sebenarnya itu sukses gitu. Tapi kalau menurut definisi finansial modern zaman sekarang, kayaknya gue biasa aja gitu. Iya gak sih, kayak orang kan sekarang kayak sukses tuh kayak lu punya sport car ada 5 gitu, rumah segede istana, udah gitu kayak bener-bener semua orang pada bang bagi dong bang mobilnya gitu kan. Kayak sukses zaman sekarang orang ngeliatnya kayak gitu kan gitu. Atau kalau lu entertainer kayak Raffi Ahmad, tapi kan ya beda-beda ya, walaupun ya udah gue ngerasa pokoknya secara finansial gue biasa aja, tapi secara kehidupan yang gue mau sebenarnya gue sukses gitu. Tapi ya benar, menarik banget yang soal mungkin Tiara dulu kecil ngerasa ini adalah hidup kan? Yang kita inginkan, tapi kadang kita lupa ketika kita di titik yang sekarang. Iya, bisa jadi kan, lu pengen ngelakuin ini gitu. Gue juga ngelakuin pengen manggung, gue rasain pengen bikin lagu, udah pengen rilis album, pengen ketemu idola-idola gue, jadi pengen ke luar negeri karena musik, jadi gitu. Pengen punya hidup yang enak, simple, punya istri, tinggal di rumah yang nyaman, jadi gitu. Tapi ya namanya juga manusia kali ya. Hedonic treadmill-nya makin kenceng aja. Jadi apa yang belum kesampean? Yang belum kesampean, goal gue tuh lumayan gede sih. Gue tuh di hip hop, gue pengen jadi hip hop mogul gitu. Gue pengen gue bisa ada di levelnya ya antara Jay-Z atau P. Diddy. Gue pengen bisa hip hop tuh di Indonesia jadi bisnis yang ibaratnya udah stabil kayak di luar negeri yang lain. Atau kalau di Indonesia ibaratnya mungkin gue bisa, kalau di Indonesia gue bisa sampai setahap Ahmad Dhani aja, itu juga belum gitu saat ini. Ya banyak sih yang belum gue belum kesampaian gitu. Oke. Terakhir sebelum masuk part 2, lo akan manggung di mana nih? Kayaknya gue akan hadir deh, gue penasaran deh. Oke, gue bakal manggung di The Other Festival, itu di J-Expo ya. Tanggal 14 Mei, hari Minggu kalau nggak salah. Gue main jam 3 kalau nggak salah. Tapi kalau gue salah, lu datang aja dari awal, yang main keren semua. Mulai dari jam berapa? Mulainya gue lupa dari jam berapa deh. Jam 1 ya? Katanya. Iya, lu datang aja dari jam 12, makan siang dulu, ngantri kan. Ya, oke. J-Expo 14 Mei 2023. Di Other Festival. Oke, sampai ketemu di sana. See you there. Let's go. Oke, sekarang kita masuk part 2. Partnya main-main. Walaupun banyak orang yang nggak setuju juga, ngapain sih ada list di situ? Ya, it is what it is.
hip hop tuh swag alay, padahal swag tuh dibutuhkan dalam banyak aspek kehidupan.